Tubuh Kagang tiba-tiba bergetar saat mendengar perkataan dari Ling Er. Tubuhnya bergetar saat dia melihat Xiaoyan dengan tidak percaya. Wajah pemuda yang agak lembut yang pernah dia temui saat itu perlahan-lahan muncul di benaknya. "Adik Xiaoyan, apakah itu benar-benar kamu?" Kagang berteriak tanpa sadar, sementara keterkejutan di matanya menjadi lebih padat. Xiaoyan saat itu hanya seorang douse, yang bahkan belum mencapai kelas dosi. Namun sekarang, dia dapat mengubah douse dan doze dalam sekejap menjadi abu terbang. Xiaoyan tersenyum sedikit dan mengangguk. Wajah Kagang langsung dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia segera ragu-ragu sedikit sebelum mengatupkan giginya dan tiba-tiba berlutut. Dia memohon, "Saudara Xiaoyan, perusahaan tentara bayaran kami telah mengalami bencana besar hari ini. Saya memohon kepada Anda untuk mengulurkan tangan dan menyelamatkan kami." Kagang bersedia melakukan apapun yang kamu katakan setelah semuanya selesai. Ling Er juga menggigit bibir merahnya dan menatap Xiaoyan dari belakang Kagang. Emosi berputar di dalam hatinya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda itu yang berulang kali diejek karena ketidakdewasaannya, namun sekarang dia benar-benar memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Ling Er buru-buru berlutut saat pikiran ini bergerak di dalam hatinya. Jika dia ingin menyelamatkan kelompok tentara bayaran mereka, dia hanya bisa mengandalkan pemuda di depannya ini. Namanya mirip dengan kepala aliansian yang baru-baru ini menyebar dan menyebabkan keributan. Namun, dikabarkan bahwa ketua aliansian memiliki kekuatan yang bahkan bisa bertarung dengan seorang elit dozong. Sepertinya, itu hanyalah situasi di mana nama mereka sangat mirip. Tatapan Ling Er berkedip saat dia dengan lembut berbicara di dalam hatinya. Setidaknya, ada beberapa ratus bahkan ribuan orang dengan nama Xiaoyan di dalam kekaisaran Jiama. Selain itu, kepala aliansian terlalu mencolok. Bahkan dia tidak berani berpikir seperti itu. Dia hanya mengira bahwa nama mereka sangat mirip. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mengangkat kedua orang itu untuk berdiri. Dia dengan lembut bertanya, "Apa itu perusahaan tentara bayaran sarang ular? Seperti apa kekuatan mereka?" Kagang buru-buru mengangguk saat mendengar ini. Dia dengan cepat menjawab, "Pemimpin perusahaan mereka adalah ahli bintang 6 Dowling. Dengan kekuatan yang sangat besar, tidak ada yang bisa menandinginya di seluruh kota Kingsan. Aku ingin tahu, apakah adik laki-laki Xiaoyan bisa menanganinya?" Bintang 6 Dowling ya? Xiaoyan merenung sejenak sebelum dia langsung tertawa. "Paman Kagang, aku masih harus memasuki pegunungan binatang ajaib untuk melakukan sesuatu selama perjalananku ini. Mungkin aku tidak akan bisa tinggal terlalu lama di sini." Ekspresi Kagang segera menjadi suram saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Tubuhnya tiba-tiba menjadi layu dan tak berdaya. Ling Er di belakangnya juga mengepalkan tangannya dengan erat. Dia mengejek dirinya sendiri dengan menyedihkan. Meskipun orang itu memiliki persahabatan dengan mereka saat itu tidak mencapai titik di mana dia akan membantu mereka untuk menyinggung seorang ahli Dowling. Anda harus memegang kelima botol giuk ini dengan benar. Jika Anda bertemu dengan pemimpin dari perusahaan tentara bayaran sarang ular, Anda dapat menggunakan doki untuk mengaktifkannya. Setelah itu, lempar salah satu dari mereka kepadanya. Selain itu, plat batu giok ini dapat melakukan kontak dengan saya sekali. Jika Anda benar-benar menemui masalah besar antara hidup dan mati di masa depan, Anda bisa memecahkannya. Aku akan muncul dan membantumu." Xiaoyan menjentikkan jarinya. 5 botol giok kecil dan piring giok terbang menuju Kagang. Setiap botol giok memiliki teratai api yang sangat kecil. Kagang terkejut saat menerima botol giok itu. Dia agak linglung. Pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular benar-benar dapat dibunuh dengan mengandalkan botol giok kecil ini? Aku masih memiliki urusan lain yang harus dilakukan hari ini. Jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal. Kita mungkin bertemu lagi jika ada kesempatan di masa depan." Xiaoyan tersenyum.
Dia tidak menunggu Kagang untuk pulih saat tubuhnya bergetar dan anehnya menghilang di depan banyak tatapan yang tertegun. Tenggorokan Kagang berguling saat dia melihat Shoyan pergi dengan cara yang tidak biasa. Dia menunduk untuk melihat botol giok di tangannya. Tiba-tiba, dia berlutut dan melakukan yang terbaik untuk bersujud 3 kali ke arah tempat Shoyan menghilang. Setelah itu, dia menarik Lin Er dan bergegas ke arah di mana tentara bayaran mereka berada. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa selama dia melakukan apa yang dikatakan Shoyan, bahaya yang mereka hadapi ini pasti akan terselesaikan. Angin liar bertiup di atas lautan pepohonan yang luas, menyebabkan gelombang menyapu ke segala arah. Suara peluit bergemuruh dan menyebar ke seluruh pegunungan. Suara deras angin yang tiba-tiba muncul di atas lautan pepohonan. 3 sosok manusia segera melintas dari kejauhan. Akhirnya, sosok mereka bergetar dan berhenti di langit sementara mata mereka berulang kali menyapu tempat di bawah. Karena beberapa perubahan telah terjadi di tempat itu. Setelah tidak kembali selama bertahun-tahun, posisi lembah gunung kecil tampaknya menjadi semakin berbeda. Karena itu, Shoyan membuang banyak waktu saat dia mencari lokasinya. Tatapan Shoyan perlahan menyapu hutan lebat di bawah. Beberapa saat kemudian, matanya menjadi cerah. Sayap api di punggungnya dikepakkan dan dia tiba-tiba terbang menuju area di bawah. Medusa dan Xian dengan cepat mengikutinya setelah mengamati sekeliling mereka sebentar. Sesaat kemudian, sosok Shoyan muncul di langit di atas puncak gunung. Tatapannya menyapu tempat di bawah, dan dia segera menghela napas lega. Yang bisa Shoyan lihat hanyalah lembah pegunungan yang tanpa rute ke sana. Tubuh Shoyan perlahan melayang ke bawah. Dia menarik napas dalam-dalam. Meskipun jaraknya sangat jauh, dia masih bisa mengendus aroma tenang yang pekat. Aroma obat bahkan lebih kuat di sini dibandingkan dengan masa lalu saat itu. Sepertinya itu memang tempat harta karun. Mata Shoyan mengungkapkan kegembiraan saat dia melihat lembah gunung di bawah. Dia menoleh dan melambaikan tangannya ke Xian dan Medusa. Setelah itu, dia mengepakkan sayap apinya dan mendarat di lembah gunung tersebut. Tubuhnya perlahan mendarat di salah satu dinding dan baru saja akan turun ke lembah ketika angin teduh yang berisi aroma tajam tiba-tiba melesat. Shoyan mengerutkan alisnya sedikit. Dia menjentikkan jarinya dan doki hijau giok yang kuat keluar dari jarinya sebelum bertabrakan dengan sosok itu. Setelah keduanya bertabrakan, bayangan hitam itu menjerit dan dengan cepat terbang mundur dari Shoyan. Shoyan melihat ke atas hanya untuk melihat binatang ajaib dengan 2 sayap di punggungnya. Meskipun binatang ajaib dipaksa kembali oleh Shoyan, ia tidak mau mundur. Sebaliknya, itu mondar-mandir di langit dan memancarkan gelombang suara mendesis. Tidak disangka bahwa binatang ajaib peringkat 4 benar-benar muncul di tempat ini. Jangan bilang kalau dia tertarik dengan ramuan obat langkah di sini. Shoyan mengangkat kepalanya dan melihat binatang ajaib yang ditangguhkan di udara. Dia bergumam sebelum menggelengkan kepalanya. Dia menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi sosok hitam yang bergegas ke pedalaman lembah gunung. Mata binatang ajaib yang berlama-lama di langit langsung memerah saat melihat Shoyan bergegas masuk. Kaki Shoyan dengan lembut mendarat di tanah. Dia mengerutkan kening sebelum melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat pecah dari tubuhnya sebelum dengan kejam menghantam kepala binatang ajaib itu. Itu menyebabkan cukup banyak bulunya jatuh ke tanah. Binatang ajaib itu mulai panik setelah menerima pukulan begitu berat dari Shoyan. Ia segera mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit. Namun, itu tetap tidak pergi. Sebaliknya, ia tetap melayang tinggi di langit sambil berulang kali terbang dalam lingkaran yang sama. Tatapan Shoyan mulai perlahan menyapu bagian dalam lembah gunung ini setelah memaksa binatang ajaib yang menjengkelkan itu untuk kembali. Namun, tatapannya masih mengamati saat gelombang rawan rendah tiba-tiba terpancar dari lembah gunung. Banyak sosok hitam langsung muncul dan banyak binatang ajaib berbentuk macan tutul hijau tua. Dengan penampilan mereka yang sangat ganas dan aura jahat yang merembes keluar dari tubuh mereka.
Dalam sekejap, mereka langsung mengepung Shoyan di dalamnya. Mereka sebenarnya peringkat 4 binatang ajaib. Binatang ajaib ini tidak bisa terbang. Namun, bagaimana bisa mereka memasuki lembah ini? Selain itu, ada begitu banyak dari mereka. Shoyan mengerutkan alisnya erat-erat saat dia melihat binatang ajaib yang ganas dan tampak jahat di depannya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan lembah pegunungan kecil ini selama beberapa tahun ini? Dua sosok manusia segera turun dari langit dan muncul di samping Shoyan, sementara Shoyan tenggelam dalam pikirannya. Hehehe, ini memang tempat yang bagus. Tidak disangka, tempat sekecil ini benar-benar memiliki begitu banyak kekayaan alam. Selain itu, kepadatan energi di sini juga jauh lebih baik daripada di dunia luar. Mata Zian menyapu sekeliling sebelum dia tertawa dengan penuh kegembiraan. Dia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan ramuan obat yang langka di tempat ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan Shoyan tidak bisa melakukannya. Pandangan Medusa menyapu dengan acuh tak acuh di sekelilingnya. Tatapannya segera berhenti di binatang ajaib yang menyerang. Alisnya menjadi vertikal saat dia dengan dingin berkata, "Pergilah." Jeritan jernih dan dingin mengandung tekanan yang tidak biasa saat menyebar. Setiap binatang ajaib yang tersambar oleh suara itu menyebabkan ketakutan muncul di mata mereka. Mata mereka berjuang sejenak sebelum mereka mengeluarkan raungan lembut sesaat kemudian. Mereka kemudian melirik Medusa sebelum perlahan melangkah mundur. Dibandingkan dengan kekuatan elit Dozong, lupakan tentang binatang ajaib peringkat 4 ini. Bahkan binatang ajaib yang satu peringkat lebih tinggi juga akan melarikan diri dengan menyedihkan di bawah tekanan dari seorang elit Dozong. Tempat ini bahkan tidak memiliki binatang ajaib di masa lalu. Tidak disangka bahwa tempat itu berubah menjadi tempat yang berbahaya setelah tidak ada selama beberapa tahun. Shoyan tersenyum, meskipun hatinya merasa terkejut karena tiba-tiba ada lebih banyak dari binatang ajaib di tempat ini. Dia tidak memikirkannya lebih dalam. Matanya memandang sekelilingnya. Dia segera mengangkat kakinya dan menuju lebih dalam ke lembah pegunungan. Dalam ingatannya, ada sebuah pondok kecil yang tersembunyi di sini. Medusa dan Zian perlahan mengikutinya dari belakang. Pandangan mereka berulang kali menyapu sekeliling. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka merasa ada sesuatu yang salah. Shoyan dan dua lainnya memasuki bagian dalam dari lembah. Setelah berjalan sekitar 1 menit, mereka menyapu mata mereka dan melihat pondok jerami kecil duduk di dalamnya. Beberapa tahun tampaknya tidak menyebabkan pondok ini rusak sedikit pun. Mata Shoyan menatap pondok jerami itu. Dia merasakan agak sedih saat dia menghela nafas dalam-dalam. Hal-hal yang terjadi di tempat ini beberapa tahun yang lalu itu masih terbayang di benaknya dengan jelas. Namun, wanita berpakaian putih itu sudah menghilang saat ini. Shoyan akhirnya menenangkan emosi di dalam hatinya beberapa saat kemudian. Dia perlahan berjalan menuju pondok jerami kecil itu. Ketika dia mendekat, banyak keraungan marah sekali lagi terdengar. Segera, banyak binatang ajaib yang bergerak sebelum mengelilingi pondok jerami itu. Mereka menghadapi Shoyan dengan ganas saat mereka mengeluarkan banyak keraungan. Senyum di wajah Shoyan juga perlahan memudar saat dia melihat aksi dari binatang ajaib ini. Saat itu, dia juga mulai merasa ada yang tidak beres dengan hal ini. Binatang ajaib ini tampaknya tidak berada di sini untuk mencari makanan. Sebaliknya, mereka sepertinya dibesarkan oleh seseorang di tempat ini. Apakah tempat ini telah ditemukan oleh orang lain? Shoyan mengerutkan kening saat pikiran ini melintas di hatinya. Orang-orang kecil ini sangat menjengkelkan. Serahkan padaku. Wajah Zian mengerutkan kening saat dia melihat binatang ajaib yang berulang kali mengancamnya. Cahaya ungu di matanya yang seperti permata bersinar dan tekanan yang tidak biasa tiba-tiba dilepaskan. Tekanan ini berbeda dengan tekanan yang dilepaskan Medusa sebelumnya. Sebaliknya, itu tampaknya menjadi salah satu yang melonjak keluar dari darah dan jiwa seseorang. Mata Shoyan dan Medusa berkedip-kedip dengan kilatan yang tidak biasa saat merasakan aura Zian saat ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Di bawah tekanan yang dipancarkan Zian yang berasal dari darah dan roh, binatang ajaib yang matanya dipenuhi dengan kilatan dingin dan tajam
segera menjadi diam saat ini. Mereka tampak seperti tikus yang telah melihat kucing saat mereka melarikan diri dari segala arah. Mereka tidak berani lagi tinggal di tempat ini. Xian mengangkat wajah kecilnya ke arah Shoyan yang dipenuhi dengan rasa bangga dan rasa senang. Shoyan tersenyum. Matanya menatap tajam ke pondok jerami kecil itu sebelum perlahan berjalan mendekatinya. Api hijau giok sebagian terlihat di tangannya yang tersembunyi di bawah lengan bajunya. "Hati-hati, ada yang tidak beres dengan tempat ini," kata-kata Medusa lembut saat ditransmisikan dari belakang Shoyan. Shoyan mengangguk sedikit. Dia berjalan menuju pondok jerami kecil itu. Sesaat kemudian, dia benar-benar berjalan ke depan pondok tanpa ada kejadian yang tak terduga. Ketidakpastian melintas di matanya. Tangannya baru saja akan membuka pintu saat ekspresi Medusa di belakangnya berubah sedikit. Dia bergegas ke depan dan meraih tangan Shoyan. Shoyan terkejut. Dia menoleh ke arah Medusa yang menunjukkan sedikit rasa dingin di wajahnya. Ada racun mematikan di pintu ini. Mata cantik Medusa menyipit menjadi lengkungan yang berbahaya. Menjadi seorang Medusa, dia mengkhususkan diri dalam serangan yang beracun. Karenanya, dia lebih sensitif dengan hal ini dibandingkan dengan Shoyan dan Xian. Ekspresi Shoyan juga berubah saat mendengar perkataan Medusa. Dia buru-buru mundur sementara tatapannya menyapu sekeliling karena terkejut. Matanya menjadi semakin gelap. Sepertinya semuanya benar-benar seperti yang dia pikirkan. Lembah gunung ini mungkin telah berganti pemilik selama beberapa tahun ini. Medusa sedikit menurunkan matanya. Energi 7 warna perlahan bergerak di jarinya. Dia membuat persiapan untuk menangani kejadian yang tidak terduga. "Hati-hati." Shoyan menarik Xian ke sisinya dan dengan lembut berbicara dengan wajah yang suram. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat pondok kecil itu sambil matanya menyipit. Lengan bajunya bergerak dan angin kencang keluar dari satu sudut dan itu menabrak pintu dan akhirnya terbuka. Mata Shoyan menyapu setelah pintu itu dibuka. Namun, pondok kecil itu kosong bahkan tanpa seorang pun. "Jangan masuk ke pondok. Orang di sini sepertinya mengkhususkan diri dalam menggunakan racun. Selain itu, racunnya sangat kuat. Bahkan dengan kekuatanmu, akan sangat merepotkan jika kamu menyentuhnya." Medusa memandangi pondok itu sebelum berbicara perlahan. Shoyan mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu semua tempat sebelum dia tiba-tiba tertawa dingin. "Jika Tuan tidak menampakkan dirinya, saya akan menghancurkan lembah gunung ini." Tawa dingin bergema di seluruh lembah pegunungan. Tawa dingin itu perlahan berhenti. Namun, sosok manusia yang mereka harapkan tidak muncul saat ini. Ekspresi Shoyan gelap dan serius. Api hijau Tio tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Suara serak tiba-tiba terdengar di lembah saat nyala api muncul. "Jika kamu menghancurkan tempat ini, kalian bertiga bisa tetap di sini untuk selamanya." Mata Shoyan menyusut. Shoyan dan Medusa berbalik dan melihat dinding gunung yang runtuh. Di sana, ada sosok yang ditutupi dengan jubah hitam dengan aneh muncul secara tiba-tiba. Tubuh sosok itu sepenuhnya terbungkus oleh jubah hitam. Orang biasa tidak bisa membedakan apakah sosok itu laki-laki atau perempuan. Hanya tatapan acuh tak acuh yang keluar dari jubah hitam dan memandangi 3 orang di lembah tanpa emosi. Shoyan sedikit terkejut dengan sosok hitam yang tiba-tiba muncul ini. Tidak disangka bahwa memang ada seseorang di lembah gunung ini. Shoyan menyipitkan matanya dan menatap sosok hitam itu. Kekuatan spiritualnya tersebar dengan cara seperti kilat. Tetapi dia akhirnya mengerutkan kening. Dia terkejut saat menemukan kekuatan spiritualnya tidak bisa menyebar untuk mendeteksi orang itu. Keadaan yang tidak biasa ini adalah sesuatu yang ditemui untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Kalian tetaplah di belakang. Belum ada orang yang memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal seperti itu pada ratu ini. Medusa juga pulih dengan cepat. Senyum dingin segera muncul di wajahnya. Niat membunuh muncul dengan tenang di dalam matanya. Sesaat kemudian, jarinya tiba-tiba dijentikan dan pilar energi 7 warna keluar darinya. Itu kemudian terbang di udara kosong dengan cara seperti kilat. Saat itu melesat ke arah sosok hitam. Mata acuh tak acuh di bawah jubah hitam itu menatap pilar 7 warna yang melesat. Jubah itu bergerak secara otomatis tanpa angin.
dan kabut tebal berwarna abu-abu melonjak keluar dari sosok hitam. Menyusul munculnya kabut abu-abu ini, rumput liar di sekitar sosok manusia hitam itu tiba-tiba mulai layu dengan cepat. Dalam sekejap, mereka benar-benar layu tanpa kehidupan. Perubahan rumput liar itu tidak luput dari pandangan Shoyan. Matanya tiba-tiba menyusut. Orang ini sepertinya sangat ahli dalam serangan racun. Tidak disangka bahwa Doki orang ini mengandung racun yang sangat kuat. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.